Shalom saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dimanapun Anda mendengarkan video ini dan mendengarkan firman Tuhan ini, Anda aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah saudara, pada video kali ini saya mau bahas satu hal yang luar biasa, yaitu tentang Yesus dan kuasanya. Saya tertarik bagaimana Markus menulis Injil menulis Injil Markus. Karena Markus bukanlah salah satu dari 12 rasul Yesus yang berjalan setiap hari dengan Yesus. Tapi saya tertarik melihat tulisan Markus, saudara. Markus itu ternyata suka memperhatikan Yesus dan pekerjaannya. Markus suka mengikuti apa yang Yesus kerjakan. Bahkan kalau saudara perhatikan dari seluruh kitab Markus, saudara, bahkan Markus salah seorang satu-satunya yang menulis banyak mujizat yang Yesus kerjakan. Nah, saya tertarik dengan tulisannya, saudara, yaitu saya mau simpulkan tentang Yesus dan kuasanya, Yesus dan otoritasnya. Kalau saudara perhatikan dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai yang ke-41, saudara boleh lihat dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 41, itu merupakan hal-hal yang luar biasa yang Yesus kerjakan, Dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai 44, ada banyak hal-hal luar biasa yang Yesus kerjakan selama hidupnya, saudara. Nah, Yesus meredakan angin ribut, Yesus berjalan di atas air, Saudara, sepertinya memang Markus melihat, wow, siapa orang ini, siapa ini, sehingga alam pun tunduk kepada dia. Mungkin secara orang-orang yang terus berlatih mungkin bisa dalam jarak-jarak dekat berjalan dalam air, berjalan di atas air, mungkin melakukan magic, tapi enggak. Yesus lakukan sesuatu yang sebenarnya alam gak bisa tahan dia, saudara. Alam tunduk kepada dia. Firman Tuhan mencatat satu kali ketika Yesus menghardik angin itu, maka sangatlah teduh danau itu. Lalu orang banyak bertanya, siapa orang ini? Sehingga alam pun tunduk kepada dia. Nah, saya lihat Markus yang bukan rasulnya Yesus waktu itu, bukan murid-murid yang terus berjalan, tapi dia perhatikan setiap mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan. Nah, hari-hari ini saudara, banyak orang yang meragukan siapa Yesus itu, Apakah Yesus itu Tuhan? Mana ayat Alkitab yang membuktikan Yesus adalah Tuhan? Tapi saya mau katakan kepada saudara, sama seperti Markus yang di luar lingkaran 12 rasul ini, saudara. Tapi bagi dia tidaklah penting membuktikan dengan siapakah Yesus itu, atau Yesus tidak perlu katakan, oh aku adalah Tuhan. Enggak, saudara. Tapi yang paling penting yang Markus amati dan juga memberkati saya adalah tidak penting seseorang berkata dia adalah Tuhan kalau dia tidak bisa melakukan mujizat. Tidak perlu seseorang mengaku saya adalah Tuhan kalau dia tidak bisa menundukkan alam dan segalanya. Nah, saudaraku, yang Yesus lakukan selama kehidupannya, dia hardik angin, dia berikan makan 5.000 orang. Saudara, semua hal tidak bisa menahan dia. Bahkan sampai kematiannya, saudara, Yesus mati. Tapi firman Tuhan mencatat alam maut pun tidak bisa menahan dia. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 1 yang ke-9 mencatat Yesus naik, saudara. Gravitasi pun gak bisa tahan Yesus. Saya yakin sekali, saudara, hal yang luar biasa memang hanya bisa dilakukan oleh Yesus, membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dia pencipta segala sesuatu, sehingga segala sesuatu itu harus tunduk kepada dia, saudara. Tapi saudara, perhatikanlah kebenaran firman Tuhan. Kenapa orang meragukan akan otoritas Tuhan, akan kuasa Tuhan? Apa yang membuat itu? Satu kali, saudara,
Firman Tuhan katakan ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus mulai berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau itu benar Engkau, maka suruhlah aku berjalan di atas air." Saya yakin sekali saudara, pada saat itu ini satu kenapa Alkitab harus catat itu peristiwa yang Petrus alami. Tapi itu membuktikan kepada kita saudara, hanya bersama dengan Tuhan Petrus bisa lakukan itu. Petrus nelayan yang handal saudara. Dia ahli dalam berenang, dia ahli tentang bagaimana bahkan situasi danau dia sangat kuasai. Tapi dia minta itu dan Alkitab harus catat itu saudara, supaya jadi pembelajaran bagi kita hari ini. Karena tanpa Yesus saudara, kita tidak bisa lakukan itu. Tanpa Yesus ya, tanpa otoritas Tuhan, maka alam tidak akan bisa tunduk saudara. Makanya itu adalah kuasa daripada nama itu. Tidak perlu Yesus katakan aku adalah Tuhan, enggak saudara. Tapi saudaraku, hari ini kita lihat alam berubah menjadi jahat. Ya, seolah-olah alam menjadi jahat. Alam tidak lagi menolong saudara. Alam tidak lagi kelihatannya tidak lagi bersahabat dengan manusia. Saudara perhatikan, mungkin ada banjir, ada longsor, ada tsunami, ada gunung berapi. Loh, kenapa semuanya ini seperti seolah-olah menyerang manusia, ya kan? Kenapa ada orang yang mati di tengah bencana, angin puting beliung? Bagaimana dengan mereka itu? Apakah Tuhan yang kita sembah itu ketika kita panggil nama Tuhan tidak bisa membuat semuanya tenang? Apakah ketika kita sebutkan dalam nama Yesus maka semuanya tenang? Apakah itu tidak terjadi lagi? Tapi saudara, sepertinya Tuhan tidak menolong, ya kan? Sepertinya Tuhan tidak menolong. Alam tidak lagi bersahabat dengan manusia. Binatang menjadi buas saudara. Ya kan, firman Tuhan mencatat pada akhirnya manusia, ya pada awalnya juga ya Adam bergaul ya, Adam itu bersahabat bahkan memberikan nama-nama kepada setiap binatang. Gak peduli dia binatang yang lebih besar dari dia atau tidak, enggak. Tapi semuanya tunduk kepada Adam pada waktu penciptaan. Tetapi memang karena dosa itu saudara, sehingga alam pun dikutuk karena pelanggaran kita. Bahkan binatang juga menjadi buas saudara. Binatang berubah menjadi musuh yang tadinya tunduk. Nah, tapi saudara perhatikan, lalu bagaimana dengan sekarang Pak? Ya kan? Apakah selamanya alam itu akan menjadi musuh kita? Tapi saya mau katakan, selama engkau percaya kepada Tuhan, selama engkau ikut Yesus, apapun yang terjadi, percayalah engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan. Lalu mereka yang contohnya meninggal dalam kecelakaan, dalam gempa bumi, dalam tsunami, banjir Pak, apakah mereka tidak dikasihi Tuhan? Apakah Tuhan tidak sanggup menolong mereka? Tuhan sanggup saudara, Tuhan sanggup. Tapi itu semua, sekalipun mereka harus mengakhiri hidup mereka lewat peristiwa itu, percayalah Tuhan tidak sedang membiarkan mereka saudara. Tuhan tidak sedang menutup mata akan mereka. Mereka itu ada dalam rancangannya Tuhan. Sekalipun jalannya sepertinya tidak baik, ya kan? Dia meninggal karena bencana, dia meninggal karena banjir, saudara. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu hidup mereka. Yang penting kita percaya Yesus yang kita sembah adalah Tuhan alam semesta ini. Yesus yang kita ikut saudara adalah Yesus yang Tuhan satu-satunya, gak ada yang lain saudara. Sehingga kita gak ragu sedikit pun kepada Tuhan. Sehingga kita tidak punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Tapi kadang kita hanya mau lihat mujizat-mujizat apa yang Tuhan harus kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kita selalu punya imajinasi Tuhan menolong kita dengan sesuatu jalan yang besar, atau tiba-tiba mujizat yang besar, atau berharap Tuhan pelihara hidupmu, tidak alami celaka, tidak alami musibah. Engkau coba set hidupmu sebaik mungkin. Enggak saudara, hidup kita
hidup saudara dimanapun berada ada dalam kendalinya Tuhan. Tapi apakah kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan? Saudara, mari hitung perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup saudara. Sama seperti Markus, saudara, yang tidak masuk dalam lingkaran 12 rasul itu, saudara. Tapi dia suka memperhatikan pekerjaan Tuhan. Tapi dia suka mengikuti Tuhan dalam pelayanannya. Dengan itu, saudara, dia tulis Injil Markus ini begitu lengkap. Bahkan mujizat demi mujizat dia tulis lengkap, saudara. Karena apa? Dia amati. Dia tahu Yesus yang lakukan itu adalah hal-hal yang besar. Dia Tuhan yang tidak boleh ditinggalkan. Dia Tuhan yang tidak boleh digantikan. Dia Tuhan yang tidak boleh disamakan dengan ilah manapun. Hari ini, kalau kita masih pernah meragukan Tuhan dan kuasanya, mari sama-sama berubah di hadapan Tuhan. Saya pun perlu berubah di hadapan Tuhan. Saudara juga. Tapi setiap kita, selama kita punya waktu di muka bumi ini, kita punya kesempatan untuk kembali merenungkan apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan pernah menolong hidup kita. Bagaimana Tuhan pernah memulihkan keadaan kita. Maka Tuhan tak perlu harus katakan, aku adalah Tuhan, ikutlah aku. Enggak. Dengan melihat perbuatannya yang besar, dengan melihat kuasanya yang sangat dahsyat, saudara, yang mampu menaklukkan alam dan segala isinya. Dengan itu maka hati kita akan datang, Tuhan, ampuni aku mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun aku tidak tahu bagaimana harus berharap, aku nggak tahu bagaimana Tuhan akan menolong hidupku, tapi saya mau katakan kepada saudaraku, dimanapun kita berada, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekalipun orang-orang sekitar kita mulai meragukan Yesus, meninggalkan Yesus, dan saya mau katakan jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Amin. Sekali masuk dalam rancangannya Tuhan, maka teruslah berjalan dalam rancangan itu. Gak peduli seberapa sulit Tuhan membentuk engkau, saya mau katakan teruslah berjalan dalam jalannya Tuhan itu. Karena Tuhan tak pernah rancangkan hal yang jahat dalam kehidupan kita. Saudara, menjelang pembuangan ke Babel, Tuhan masih kasih satu janji yang besar kepada bangsa Israel. Mereka akan dibuang, saudara. Mereka akan diperbudak. Tapi Tuhan kasih janji, saudara. Aku tahu rancanganku mengenai engkau. Aku tahu aku punya masa depan yang indah. Masa depan yang penuh harapan tentang engkau. Hari ini pun Tuhan mau katakan hal yang sama kepada kita. Dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap masalah kita, dalam setiap pertandingan iman kita, Tuhan mau katakan satu hal, aku tahu, aku punya rancangan yang besar tentang engkau. Tuhan punya rancangan yang besar akan saya, akan saudara, akan setiap kita. Maka saudara, sama seperti Markus yang kagum dan percayakan kuasa Tuhan, hari ini saya dan saudara pun jadilah menjadi orang-orang yang percaya, yang kagum akan kuasa Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolong engkau melewati setiap pergumulan, setiap persoalan-persoalan dalam hidupmu. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, menolong kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dengan sukacita yang baru setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.